Ya betul. Oke. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kepada para jamaah salat Isya berjamaah yang insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan salat tarawih dan witir, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Para jamaah baballahi wa rasulih, bicara tentang Ramadan tidak terlepas dan sangat berkaitan erat dengan Al-Quran, karena Allah mengaitkan ini dalam satu ayat di surat Al-Baqarah 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, ya, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Karena itu kita, ya, sebagai umat Islam yang semangat melaksanakan ibadah puasa, juga diminta memaksimalkan Al-Quran, ya, lebih mendekat lagi pada Al-Quran, bahkan menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita di luar Ramadan, lebih-lebih di dalam Ramadan. Karena ketika kita mendekat pada Al-Quran, ya, Allah memberikan bonus tidak hanya 1, bahkan 4 yang Allah berikan, ya. Apa bonusnya? Kata Allah, illa nazalat alaihimus sakinah. Orang yang dekat dengan Al-Quran akan Allah berikan ketenangan. Wa ghasyiyathumur rahmah. Allah berikan rahmat kasih sayang. Wa haffathumul malaikah. Kajian-kajian Al-Quran tidak hanya diisi oleh kita manusia, bahkan malaikat juga ikut. Wa haffathumul malaikah. Dan yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut nama kita dengan kebanggaan. Bayangkan, ya, nama kita disebut saja oleh Pak Lurah, Pak Camat, bahkan oleh wali kota atau selevel presiden, bangganya luar biasa. Nama kita disebut oleh Allah pencipta alam semesta ini, dan Allah bangga dengan apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita sudah mendekat, bahkan akrab dengan Al-Quran, ya. Allah berikan 4 tadi. Ini tertulis dalam hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 2699. Dan yang diminta cuma 2, ya. Apa, ya, awal hadis ini, bukan awal sih, ya, karena ini hadisnya panjang, saya potong di akhir saja, ya. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum, satu masyarakat, satu kelompok ijtama'a, berkumpul, fi baitin min buyutillah, di rumah Allah, di masjid, di musola, di langgar, di surau, silahkan. Dan kumpulnya yang diminta minimal 2. Yang pertama, yatluna kitaballah. Yang ngumpul itu mereka baca Quran. Yatluna dari tilawah, membaca kitab Allah, Al-Quran. Karena itu kalau datang ke masjid jangan lupa baca Quran, ya. Karena ini yang diminta yang pertama. Sambil nunggu sholat boleh baca Quran, ya. Selain melakukan aktivitas yang lain silakan, mau sholawatan, mau zikir, tapi jangan lupa baca Quran. Dan yang kedua yang diminta, wa yatadarasunahu bainahum. Mereka saling bertadarus. Nah, apa ini tadarus? Ya, tadarus berasal dari kata tadarosa, ya tadarosu, tadarusan, dari wazan tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulan, artinya saling. Contoh,
saling menolong. Ta'awana ya ta'awanu, ta'awunan, ta'awun, saling menolong. Ya. Tanasara juga sama, saling menolong. Nah, lalu kata tadarus ini dari mana? Dari kata ya, darosa yadrusu darsan, artinya belajar. Sehingga makna tadarosa ya tadarasu tadarusan ini artinya saling belajar dan mengajar. Belajar apa, ngajar apa? Ya tadarasunahu. Hu-nya kembali ke huwa, huwanya kembali ke kitab Allah, ke Al-Qur'an. Jadi ketika ada kata-kata tadarus, tidak hanya bicara baca Quran, tapi juga tidak melulu bicara tentang hatam Quran. Ini juga yang suka salah paham. Karena tadarus fokusnya adalah belajar, perbaikan. Yang belum kenal huruf, tadarus jadi kenal huruf hijaiyah. Yang udah kenal huruf mungkin nambah lagi, dia kenal panjang pendek, mat sama kosornya. Belajar lagi dia kenal gunnah. Belajar lagi dia kenal nanti tanda waqaf, tanda ibtida, gimana cara mulainya ketika berhenti di tengah-tengah, dan seterusnya. Sudah cukup itu baru satu. Karena bicara Quran tidak hanya bicara membaca. Ya. Bisa juga tadarus berarti setor hafalan Quran. Karena Rasul tiap bulan Ramadan setor hafalan ke Jibril. Jadi kalau kita targetnya hatam baca Quran, kalau Rasul setiap Ramadan setor hafalan ke Jibril. Bahkan di Ramadan terakhir, ya sebelum Rasul wafat itu hatamnya 2 kali setor hafalan. Ya. Jadi kalau kita memang mau fokus nambah hafalan, silahkan, itu juga tadarus. Duduk, baca hafalan, setor ke Pak Imam atau siapa di sini, Pak semester hafalan, itu sudah bagian dari tadarus. Atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, dan itu sangat banyak. Saya bacakan misalnya di sini, ya di kitab ilmu tafsir dikatakan, wa ma min ilmin minha illa wa huwa wasilatun min wasail tawdihi ma'anihi wa tajliyati maqasidihi wa marami. Ilmu apapun sebenarnya adalah wasilah untuk memahami Al-Quran. Dicontohkan di sini fa'ulumul balaghah, orang yang mempelajari ilmu balaghah, ma'ani, bayan, badi', ya ilmu tentang sastra Arab, bagaimana indahnya Al-Quran. Ini wasilatun ilal kashfi an balaghatil Quran. Ketika memahami balaghah, lalu dia baca Quran, dia akan tahu betapa indahnya ayat-ayat Al-Quran, dikaji dari sisi sastranya. Wasirri i'jazi, bahkan bisa tahu sirnya, ya rahasia-rahasia dari kamukjizatan Al-Quran di sana, terutama dari sisi bahasa Arab. Wa ilmul fiqhi wa usulihi, yang belajar ilmu fikih, belajar usul fikih, wasilatun ilal kashfi an tasyri'atihi wa ahkamihi. Dia sebenarnya sedang ingin mencari, mengungkapkan dari sisi syariat dan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Wa ilmun nahwi was sorfi, orang yang belajar ilmu nahu, bagaimana membuat kalimat yang baik dalam Al-Quran, was sorfi, bagaimana ya pecahan-pecahan kata dalam Al-Quran, mana kata dasar, mana imbuhan. Kilahuma wasilatun ila dhabti alfadhihi wa fahmi ma'anihi. Itu juga sama, intinya biar kita lebih yakin bahwa Al-Quran betul-betul dari Allah, ya, karena teksnya itu betul-betul tidak akan berubah, dan ketika diteliti dari kajian bahasa betul-betul pas semuanya, ya, bahkan maknanya luar biasa. Ya, bagaimana Allah misalnya meletakkan kata-kata alhamdu, bukan al-madhu atau asyukru dalam alhamdulillahirabbil alamin, ya, itu pas semuanya. Kenapa Allah mengucapkan kata-kata sirat, ya, ihdinas siratal mustaqim, bukan torik, padahal sama-sama jalan, bukan sabil, padahal sirat, torik dengan sabil sama-sama jalan artinya. Tapi kenapa di Al-Quran ini, di Al-Fatihah dikatakannya as-siratal mustaqim? Karena sirat ketika diteliti dari mana bahasa, dari kata saroto yang berarti menelan dengan mudah tanpa mengunyah.
Sehingga ketika dikatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang begitu mudah, semudah kami makan nggak pakai ngunyah langsung nelen. Itulah kata-kata sirat. Coba bisa dibayangkan ketika kita meneliti itu dari sisi bahasanya. Ya, juga wa ilmul kalam wal jadal, meneliti dari sisi akidah, sisi jadal, sisi diskusi, berdebat dengan baik. Ini wasilah ila tajliyati aqaidi, bisa menguatkan sisi keyakinan kita, akidah kita. Wa musanadatiha bil adillati sati'ah, bahkan akidah kita akan jelas dengan dalil-dalil yang sungguh qat'i, yang meyakinkan 100%. Lalu ketika ada yang wal ulumul kauniyah wat tabi'iyah, bahkan ketika kita meneliti dari sisi ilmu-ilmu keduniaan, ya, entah tentang biologi, entah tentang geografi, atau bahkan tentang astronomi yang di angkasa raya, justru penelitiannya, ya, hasil-hasilnya ternyata sudah ada isyaratnya dalam Al-Quran. Karena itu banyak para, ya, saintis yang akhirnya hasil penemuannya ternyata ada dalam Al-Quran dan mereka masuk Islam. Ya. Nah, sehingga ketika bicara tadarus tidak hanya sekedar baca, ya. Oh, dan tidak hanya sekedar di bulan Ramadan. Ayo kita semangat, yang masih kurang bacanya ayo baca, yang sudah mau hafalin ayo mulai hafalan. Yang mau mengkaji dari sisi macam-macam bahasanya, fikihnya, usulnya, balaghahnya dan seterusnya, silakan. Sehingga ketika kita membaca ayat demi ayat itu akan terasa baik sisi bahasanya, dari sisi sainsnya dan sisi kemujizatan lain. Karena itulah wajar yang Rasul bilang tidak hanya sekedar ngaji, tidak hanya sekedar tilawah, tapi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Yuk kita baca Quran dan kita juga mempelajari isi Al-Quran. Silahkan. Pak Ustadz, saya kan nggak bisa bahasa Arab. Monggo, ada Quran terjemah sekarang. Quran terjemah kan itu umum. Ada Quran per kata. Apalagi alasannya? Terlalu umum Pak Ustadz. Ada terjemah tafsir Ibnu Katsir, ada. Ya, yang modern juga tuh, ya. Yang mungkin untuk Indonesia juga ada tafsir Al-Azhar Buya Hamka, atau tafsir siapa lagi, Al-Misbah Profesor Dr. Quraisy Shihab. Banyak sekali. Nah, ketika kita mendalami itu, kita sedang tadarus sebenarnya. Apalagi kita diskusikan dengan teman-teman. Ini gimana sih sebenarnya basmalah dalam Al-Fatihah? Apakah bacanya keras, basmalahnya pelan, atau enggak dibaca sama sekali? Nanti ada kajian fikihnya, ada kajian hadisnya. Lalu ada kajian bagaimana ayat-ayat yang lain. Kenapa basmalah kok ada di tiap, ya, awal surat, kecuali kenapa di surat 9, ya, tidak ada basmalahnya di At-Taubah. Itu kan bisa jadi kajian, dan kajian itu termasuk tadarus namanya. Ya, sehingga kita tidak hanya sekedar yuk sering hatam, tapi juga kita dapat ilmunya. Oh iya ya. Sehingga ketika nanti ada imam yang bismillahnya keras, kita nggak kaget. Itu mazhab Syafi'i berarti. Yang imamnya pelan, bismillahirrahmanirrahim, oh itu berarti mazhab Hambali. Yang langsung alhamdulillahirabbil, berarti itu mazhab Maliki. Nggak kaget kitanya. Ya. Tapi kalau belajarnya cuma satu, kemudian harus baca bismillah dikeraskan. Begitu imamnya nggak baca bismillah, pulang dia. Salah tuh imamnya. Masa bismillah nggak dikerasin? Karena dia nggak mengkaji secara komprehensif, nggak menyeluruh. Padahal semuanya sudah dicontohkan oleh Nabi. Itulah yang namanya tadarus. Ya, jadi silakan yuk kita mau mengkaji Quran dari sisi yang mana? Bacaan ayo, hafalan ayo, bahkan ilmu-ilmu yang lainnya, baik dari sisi bahasa maupun ilmu-ilmu yang lain, bahkan termasuk sains tadi. Ya, karena itu semua bisa mendekatkan kita, ya. Bahkan kalau kita sudah bersahabat dengan Quran, kata Nabi dalam hadis yang lain, Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Quran kalau kita dekat dengannya, kita menjadikan sahabat setia, maka kata Nabi, Al-Qur'anu hujjatun laka. Quran akan nolong kita, akan memberikan syafaat buat kita di akhirat nanti. Tapi lihat yang kedua, aw 'alaika, atau kita akan dicuekin sama Quran di akhirat. Ketika kita butuh syafaat, minta sama Quran, dicuekin. Kenapa? Di dunia kita cuek sama Quran, di dunia kita bodoh amat sama Quran. Ya,
Karena itu dalam kesempatan kali ini yuk kita sama-sama mendekat, kita membaca, kita menghafal, kita mempelajari, kita mentadaburi, kemudian kita mengamalkan Al-Qur'an, sehingga ketika kita sudah sampai batas sana kemudian mengajarkan Al-Qur'an, maka apa kata Nabi? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Dan akhirat nanti mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.